Halo, sore teman-teman semuanya. Halo, sore teman-teman semuanya. Selamat datang di Sekolah Telusuri Daring. Tips usaha melejit melalui mengatur keuangan. Nah, di sini perkenalkan saya Trisna selaku pemandu acara pada sore hari ini teman-teman semuanya. Gimana nih kabar teman-teman? Apakah di sana sebenarnya mendung? Ayo dong teman-teman, kita absen pada dari mana dan keadaannya di sana kira-kira gimana gitu loh. Oh, ini ada yang jawab, Piliani Ernawati, sore juga Kak. Kira-kira dari mana ya? Bisa teman-teman kasih tahu juga nih asalnya. Yuni dari Demak, hujan. Dari Lembang. Oh, pada dari mana-mana. Ada yang dari Palangkaraya. Debbie dari Lampung, mendung juga. Wah, pada dari banyak tempat ya ini teman-teman dan juga pada mendung-mendung juga. Wah, kita semua ini cukup senasib kira-kira ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang baru pertama mengikuti sekolah telusuri, aku akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai sekolah telusuri tersebut. Di sini, sekolah telusuri merupakan sebuah rumah bagi para pejalan, komunitas lokal, wisatawan untuk menceritakan mengenai berbagai kekayaan alam, adat istiadat, budaya, perjalanan, juga bisa isu pariwisata yang berada saat ini. Teman-teman yang tertarik untuk menulis dan suka banget menulis, bisa banget untuk mencoba menulis di telusuri ya. Nah, kamu-kamu yang juga punya usaha, bisa banget tuh untuk dituliskan mengenai produk kalian ditelusuri. Di sini dalam acara kali ini, Pekan Raya Pariwisata, kita mengadakan sekolah telusuri untuk memberikan membuka pandangan baru kita mengenai pariwisata dan juga menyalurkannya melalui berbagai uh, tulisan, foto, maupun video. Nah, sekolah telusuri ini awalnya merupakan sekolah telusuri yang offline. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan sekolah telusuri online. Selain dari sekolah telusuri yang seperti ini, kita juga mengadakan program-program lainnya. Jadi bisa kita cek terlebih dahulu program-program tersebut ya. Nah, di sini salah satu programnya adalah telusuri Hari Perempuan dan Aceh Kaki. Di sini kita berkolaborasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan jamu New Wave yang diusung oleh Aceh Kaki tersebut. Untuk Hari Perempuan tersebut, telusuri mengundang teman-teman pejalan yang perempuan untuk membicarakan asal-usul jamu dan teknik membuat jamu New Wave. Lalu kelas selanjutnya adalah kelas kenal teh Wiki Tea. Nah, di sini kelasnya tersebut kita mempelajari mengenai teh bersama dengan Wiki Tea. Di kelas tersebut, anak muda itu tuh diajarin untuk mempelajari tentang sejarah dan bagaimana cara pembuatan teh. Nah, menarik banget kan tentang program-program yang telah dilalui oleh Susuri. Nah, untuk itu kali ini sekarang kita akan mengenalkan pembawa pembawa materi kita saat ini, yaitu adalah Mbak Afini Razi. Halo Mbak Afini Razi, kira-kira di sana bagaimana nih kondisinya? Halo teman-teman semua. Baik-baik, alhamdulillah. Terus sini hujan juga ya di Ya, Cibubur, nyerempet-nyerempet Bekasi nih kalau rumah aku nih. waduh, tetap sama-sama hujan ya kita semua memang Ya, ini. hujan ada Dirasakan gerek-gereknya kalau hujan. ini nih. Bukan mendung aja. Nah, Mbak Afini udah siap belum untuk melaksanakan materi untuk sore hari ini? Siap, siap, siap. Waduh, semangatnya bagus nih. Nah, tapi sebelum itu aku akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai profil dari Mbak Afini ya. Di Ya, sini silakan. Mbak Afini adalah seorang uh, community manager dari Buku Warung. Nah, Mbak Afini ini di Buku Warung itu adalah suatu aplikasi yang memberikan kita wawasan dan juga memberikan kita bagaimana cara untuk mengolah keuangan. Jadi di sana terdapat bagaimana pembukuan kas itu dilakukan lebih cepat, lalu transaksi elektronik, lalu juga hal-hal lainnya yang nantinya akan dibahas langsung juga oleh Mbak Afini. Kira-kira begitu. Lalu sebelum acara tersebut dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai tata tertib dari acara hari ini. Kira-kira di sini yang pertama adalah
Gunakan nama peserta dengan format nama yang lengkap ya. Lalu yang kedua adalah jika ada pertanyaan, harap menuliskannya di kolom chat atau gunakan fitur raise hand jika terdapat kendala pada saat kegiatan itu berlangsung. Lalu, yang ketiga adalah pastikan mic selalu dalam keadaan mati kecuali saat sesi tanya jawab atau diminta oleh host untuk menyalakannya. Mohon ya teman-teman untuk ditaati semua peraturan ini agar acaranya berjalan dengan lancar. Lalu di sini juga teman-teman bisa banget untuk mengupload keseruan dari acara ini kepada Instagram Story ya. Caranya itu ya unggah keseruan dari Sekolah Telusuri hari ini melalui Instagram kamu. Lalu jangan lupa tag @ayotelusuri di story atau postmu ya. Nah, kira-kira begitu. Lalu di sini tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan menyambut pemateri kita Mbak Afini. Silakan ya Mbak materinya. Oke, terima kasih banyak Trisna atas penjelasannya tadi. Terima kasih juga buat teman-teman telusuri yang udah ngasih kesempatan untuk Buku Warung bisa berpartisipasi dalam acara Sekolah Telusuri. Juga para pelaku UMKM yang bersedia nih untuk hadir di sharing-sharing hari ini. Gitu. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Afini Razi, saya biasa dipanggil Afi, saya adalah Community Manager dari Buku Warung. Jadi kalau tugasnya Community Manager Buku Warung adalah mengedukasi para pelaku UMKM untuk menggunakan aplikasi Buku Warung agar membantu pelaku usaha dalam pencatatan keuangan tadi. Jadi ada di Buku Warung ada 2 produk. Pertama adalah pencatatan keuangan, kemudian pembayaran digital. Jadi tujuannya adalah untuk inklusivitas finansial digital gitu ya di dalam satu aplikasi yang sama yang tentunya tujuannya untuk membantu para pelaku UMKM dalam literasi keuangan seperti itu. Oke, aku akan share materinya. Terlihat ya, Trisna terlihat? Oke. Iya Mbak, sudah. Kita akan memulai acaranya nih sambil hujan-hujan, semoga nggak pada ngantuk, tapi kalau ngantuk semoga masih ada yang nyangkut ya teman-teman ya. Harapannya bisa bermanfaat juga buat para pelaku UMKM, terutama ini katanya fokusnya juga di wilayah-wilayah wisata ataupun juga pelaku UMKM pada umumnya ya. Jadi ini tips usaha, gimana caranya bisa makin untung dengan mengatur keuangan usaha. Pertama, sekali lagi saya menjelaskan mengenai apa itu Buku Warung. Jadi kami adalah perusahaan teknologi, visi kita punya misi besar yaitu untuk bisa memajukan bisnis 60 juta UMKM di Indonesia dan kita menghadirkan solusi lewat teknologi dengan 3 produk kami, yaitu pertama adalah transaksi penjualan, lalu ada utang piutang, stok, juga yang terakhir adalah pembayaran digital. Jadi keempat ini adalah poin penting gitu untuk mengenal fitur-fitur Buku Warung yang juga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Jadi ada transaksi penjualan, utang piutang, stok, juga pembayaran digital gitu. Nah, tentunya produk kami ini akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan pengguna. Jadi biasanya kalau di Buku Warung kita sering banget berbagi cerita sama para pengguna untuk juga bisa mengembangkan produk kami yang benar-benar membantu para pelaku UMKM itu sendiri. Nah, kalau teman-teman tahu sebenarnya peran UMKM di Indonesia seberapa banyak. Kalau tadi targetnya Buku Warung adalah 60 juta UMKM di Indonesia, tentu itu adalah jumlah memang sebanyak itu jumlah UMKM di Indonesia gitu. Jadi target kita memang pengen memberdayakan dan membantu semua UMKM Indonesia dengan teknologi gitu. Dan persentase dari jumlah UMKM yang memang berkontribusi untuk perekonomian Indonesia itu hampir 61,1%. Dan itu juga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 97%. Jadi peran UMKM ini sangat besar buat perekonomian Indonesia dan tentunya pemberdayaan teman-teman juga sangat penting untuk bisa mengekskalasi dampak ini lebih besar gitu ya. Kemudian, tapi dalam tumbuh yang besar, itu juga banyak hambatan yang berjalan bergaris beriringan gitu ya. Nah, hambatan apa aja sih yang biasanya sering terjadi dialami sama pertumbuhan UMKM kita nih? Ini ada beberapa banyak sih hambatannya ya, tapi ini yang aku highlight di warna biru adalah yang sering terjadi dan umum sangat sekali terjadi di kalangan UMKM yang selama ini udah juga kita tanyain sama para pengguna kita nih. Pertama adalah keuangan. Kenapa keuangan itu penting? Karena banyak orang yang pada akhirnya tidak memutuskan untuk mendokumentasikan keuangan usahanya gitu. Jadi mereka nggak pernah tahu berapa keuntungan dan pengeluarannya gitu, serta modal juga secara akses gitu ya, untuk mendapatkan akses modal, terus untuk mengatur modalnya secara
muterin duitnya gitu ya. Nah ini jadi salah satu kendalanya gitu. Kemudian yang terakhir juga yang perlu di-highlight adalah terkait teknologi gitu. Sekarang kita semua sangat mudah mengakses teknologi, Facebook, sosial media gitu ya. Terus ada juga e-commerce yang juga hadir untuk membantu para pelaku UMKM. Tapi kenyataannya dalam penggunaan teknologi ini tidak semua orang pelaku UMKM juga gitu untuk bisa mudah mengaksesnya, satu. Kemudian kedua adalah mudah dalam menggunakannya gitu. Apakah mereka merasa ada hambatan terkait akses internet, terus kemudian ada hambatan-hambatan lain yang misalnya kurang teredukasi terkait cara penggunaan aplikasi tersebut. Makanya Buku Warung juga hadir dengan tim komunitasnya ini adalah tujuannya juga untuk membantu mengedukasi para pelaku UMKM terkait penggunaan teknologi ini gitu. Next. Oke. Nah, ini adalah masalah klasik keuangan yang sering banget terjadi di para pelaku UMKM. Nah, Ibu dan Bapak nih, kalau misalnya merasa 3 masalah ini adalah sangat dekat dengan Ibu dan Bapak sebagai pelaku usaha, bisa share juga di chat, mungkin bisa cerita terkait ini adalah masalah-masalah yang sering terjadi. Pertama adalah transaksinya tuh ramai. Kayaknya uang tuh banyak banget masuk ya, tapi kita nggak pernah tahu yang masuknya berapa, yang keluarnya berapa. Jadi misteri gitu ya. Jadi ibaratnya kita udah terlalu banyak uang yang masuk, nggak kita catat, tapi kita nggak pernah tidak pernah mendokumentasikan uang yang masuk dan keluar, sehingga kita nggak pernah tahu sebenarnya usaha kita tuh untung atau rugi sih gitu. Ataukah selama ini kita udah susah payah, kerja keras, keringat-keringat gitu ya, bisa menghasilkan hasil yang baik atau keuangannya sehat secara usaha gitu ya. Nah itu juga penting untuk bisa didokumentasikan dan dicatat tadi gitu ya. Terus yang kedua, dagangannya laris nih, ya kan, pelanggannya tapi masih utang. Nah, ini poin nih. Utang di Indonesia itu adalah salah satu budaya yang sangat jadi budaya yang sering terkenal gitu ya dalam hutang piutang tuh. Banyak orang yang sering berhutang. Kalau kita sering ke warung-warung warkop gitu ya, sepertinya kita pasti nggak asing sama gimana kita ngutang Indomie, misalnya cuma 2.000, 5.000, tapi dilakukan sebanyak 10 kali, tentu itu sangat sangat membahayakan usaha ternyata. Dan menurut pengguna kita nih, hampir 80-90% orang yang bayar utang tuh nggak bayar. Jadi orang utang mereka nggak bayar usahanya, dan itu membuat orang-orang yang usahanya pasti rugi lah gitu, karena mereka nggak tahu ini utang siapa aja. Udah gitu kalau inget siapa yang utang pasti nggak nggak enak nagih. Kita kan perasaannya gitu ya, nggak enakan sama orang, itu nanti orangnya gimana-gimana. Padahal sebenarnya utang itu adalah satu poin yang penting, dan seberapa besar utang itu, sekecil apapun, itu tetap berpengaruh terhadap perkembangan usaha keuangan kita gitu ya. Terus terakhir adalah terkait stok barang. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa untuk mengelola awal bulan untuk menstok satu barang, tapi nggak kita catat, nggak kita dokumentasikan, juga akhirnya membuat kita nggak pernah tahu berapa stok yang sebenarnya udah kita keluarkan, berapa stok sebenarnya yang sudah terjual gitu ya. Ini masalah-masalah klasik yang sering terjadi gitu ya. Nah, masalah klasik berikutnya, selain proses pendokumentasian yang sering kali lupa dalam catatan keuangan tersebut, orang-orang pasti lebih sering melakukan ini manual. Ya, ini contoh pencatatan manual yang sering dilakukan sama pelaku usaha. Kemudian banyak juga yang ada yang melakukan beberapa cara dengan menggunakan Excel misalnya gitu ya. Nah ini sangat sering terjadi gitu. Tapi apa sih dampaknya dari pencatatan keuangan manual itu? Yang pastinya bisa hilang, kemudian bisa robek, catatannya kita nggak pernah tahu kemana, kemudian tertinggal, belum lagi kalau bawa bukunya nggak bawa pulpennya gitu ya. Nah itu juga jadi nggak nyatat atau males nyatatnya gitu ya. Jadi untuk punya satu buku manual itu butuh senjata yang lain, butuh pulpen, butuh kalkulator gitu ya. Kalau kalkulatornya nggak bawa, kita masih bisa hitung manual. Tapi kalau pulpen yang nggak ada, kira-kira akan gimana? Catatannya akan berantakan, tercampur kemana-mana gitu ya, kurang lebih. Jadinya nggak rapi. Gitu. Nah, Buku Warung hadir dengan pencatatan keuangan yang hanya membutuhkan 10 detik aja. Jadi cuman lewat satu handphone nih. Ibu-ibu kalau misalnya mau bapak-bapak nih, kalau misalnya barang yang paling nggak pernah tertinggal apa? Pasti handphone ya. Kalau anak aja kan kita suka lupa ya, suka ketinggalan, misalnya anaknya ternyata lagi mandi di kamar mandi gitu, tapi handphone pasti ada selalu di kantong nih, nggak mungkin ketinggalan, pasti dibawa kemana-mana, up to date semua berita-berita masa kini gitu ya, lewat Facebook group, lewat WhatsApp group. Nah, handphone tuh salah satu senjata utamanya. Nah, dengan aplikasi Buku Warung, lewat handphone aja, kita bisa melakukan 3 aktivitas sekaligus. Kita bisa catat transaksi usaha, kemudian kita bisa tagih utang pelanggan, dan dapat laporan keuangan otomatis. Jadi kita udah tahu nih laporan keuangan kita nih sebenarnya secara usaha itu untung atau rugi seperti itu.
Nah, kita juga punya survei gitu ya. Kita punya waktu itu ngelakuin interview sama sekitar 14 pengguna kita gitu ya. Ternyata hampir 22,6% mereka ini pelaku UMKM ini nggak pernah ngelakuin pembukuan sebelumnya. Jadi mereka nggak merasa bahwa pembukuan itu adalah satu hal yang penting, pencatatan keuangan untuk usaha. Terus hanya 36,8% itu udah rutin ngelakuin pencatatannya, tapi melakukan buku manual tadi. Nah, kalau buku manual tadi yang tadi saya ceritain di awal gitu, bahwa itu mungkin bisa jadi hilang, bisa jadi pulpen ketinggalan, nah itu akan jadi salah satu masalah yang juga membuat proses rutinitas mereka mencatat ini jadi hilang-hilang, bolong-bolong gitu ya. Oke. Nah, ini kenapa pembukuan itu penting? Karena ini, pertama kita bisa melacak pengeluarannya, kita bisa tahu sebenarnya usaha kita tuh pengeluarannya berapa. Kemudian kita bisa merencanakan usaha dari laporan keuangan yang ada gitu, kita bisa merencanakan keputusan-keputusan terkait usaha kita. Apakah kita akan menjual misalnya produk sekian sebanyak 50 lagi, kalau ternyata dalam waktu 6 bulan terakhir dengan stok 50 itu ternyata terlalu banyak gitu. Ternyata orang lebih tertarik melakukan apa nih? Hanya 5 kali jenis produk ini yang laku gitu. Jadi cukup stok 10 atau 5 mungkin lebih efektif dibanding 50 misalnya gitu ya. Karena kita modalnya lebih besar jadi lebih rugi seperti itu. Terus kita jadi tahu laba atau rugi usaha. Kita tahu sebenarnya setiap pencatatan yang kita lakukan atau aktivitas usaha yang kita lakukan itu sebenarnya mendapatkan keuntungan atau rugi. Nah, teman-teman kadang suka salah nih, mendefinisikan rugi itu sebagai suatu kegagalan. Padahal sebenarnya rugi adalah proses kita juga untuk belajar mengenal usaha kita lebih jauh gitu. Jadi kalau misalnya rugi bukan berarti usahanya gagal nih tutup aja, bukan gitu. Tapi untuk mengevaluasi apakah yang harus apa nih selanjutnya yang harus kita lakukan agar usaha kita nih lebih untung, at least stabil gitu ya dalam secara keuangan dan penjualan dan lain-lain. Terus terakhir adalah data untuk kreditur. Jadi ini akan mempermudah teman-teman untuk mengajukan pinjaman. Jadi kalau misalnya masuk ke program pemerintah dimanapun, teman-teman harus punya pencatatan keuangan untuk bisa mengajukan modal di bank, di program-program pemerintah misalnya, atau di program binaan pajak. Kalau kita mau ngelapor pajak juga harus ada pencatatan keuangan yang rapi gitu. Jadi ini penting sekali untuk para pelaku usaha. Nah, ada tantangan kan kita dalam mengelola usaha. Selain tantangannya tadi adalah melakukan pencatatan, itu salah satu tantangan untuk para pelaku usaha mengelola keuangan. Ada tantangan-tantangan yang lain. Seperti misalnya kita mencampur keuangan usaha dan keuangan pribadi gitu ya. Ini sering banget terjadi. Jadi kalau misalnya saya ketemu sama pelaku-pelaku usaha, ibu-ibu gitu ya, mereka pasti bilang, kalau setiap ada uang masuk nih dari uang usaha, mereka pasti akan distribusi untuk beli susu anak, beli makanan sehari-hari gitu. Jadi itu tercampur otomatis antara uang usaha dengan uang pribadi. Nah, itu ternyata harus dipisahkan teman-teman. Jangan sampai mencampur antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Nah, di buku warung itu kan dalam aplikasinya nanti kita bisa lihat gitu bahwa teman-teman bisa bikin 5 atau lebih dari 1 toko gitu ya. Jadi nanti bisa dipisahkan tuh antara uang usahanya atau uang pribadinya itu bisa jadi satu software yang sama seperti itu. Kemudian cash flow-nya terbatas atau nggak konsisten. Kita nggak pernah konsisten nih dalam mengeluarkan uang dalam seminggu atau 3 hari gitu. Kira-kira cash flow kita tuh berantakan gitu karena ya itu tadi pengeluarannya berdasarkan insting aja kira-kira. Yang pasnya seperti apa juga nggak dicatat sehingga konsistensi itu jadi hilang. Kemudian nggak ada pembuatan budget. Biasanya kalau teman-teman punya usaha pasti ada perencanaan budget ya, misalnya modalnya berapa, kemudian akan pricing atau harga yang akan dijual berapa gitu ya. Nah itu juga jadi penting untuk kendala sehingga kita kadang jual pakai insting tadi. Itu kalau misalnya jual segini 5.000, kayaknya harga cabai misalnya buat yang pelaku usaha makanan gitu ya. Kalau harga cabenya naik ya udah lebihin aja sedikit 1.000 atau 2.000. Itu kan pakai insting ya. Bukan dalam kategori pembuatan budget tadi, perencanaan tadi. Terus keempat, nggak ada persiapan untuk biaya tak terduga atau kita bisa bilang dana darurat gitu. Nah, dana darurat ini nggak hanya ngomongin soal dana darurat untuk pribadi gitu ya, tapi untuk usaha juga penting. Terakhir adalah nggak ada laporan keuangan. Nah ini tadi terkait pencatatan tadi gitu ya. Kalau kita nggak punya pencatatan tadi, kita nggak punya nih laporan keuangan usaha kita seperti apa. Nah ini akan menghambat dalam pengelolaan keuangan tadi. Ini akan kayak efek yang berkelanjutan gitu. Terkait dengan modal kita jadi seret, terus kok usaha kita nggak untung-untung, dan lain-lain itu akan jadi siklus. Jadi laporan keuangan ini penting untuk para pelaku usaha. Nah, apa sih kuncinya agar bisa mengelola uang usaha dengan baik, agar kita tuh bisa usahanya untung gitu ya, mencapai keuntungan. Nah, pertama
kita sebenarnya jangan takut untuk mengambil pinjaman. Kalau teman-teman takut sama pinjol gitu ya, pinjol-pinjol ilegal, itu wajar, benar ya teman-teman. Jadi harus benar-benar diseleksi juga apakah pinjaman ini benar atau tidak, terus udah terdaftar oleh OJK atau tidak, legalitasnya seperti apa, itu perlu dipastikan. Cukup lewat internet, teman-teman bisa cari apakah orang yang nawarin pinjaman online ini sudah terdaftar di OJK. Itu bisa cari di mana, di internet, hanya dengan Google gitu. Tapi teman-teman juga jangan takut dan ragu untuk mengambil pinjaman ini, karena ini juga penting untuk bisa membantu sirkulasi usaha teman-teman semua. Terus kedua adalah fokus ke return on investment. Mungkin ini bahasanya agak berat ya, tapi intinya adalah bahasa sederhananya adalah gimana caranya uang yang teman-teman udah dapat, modal yang teman-teman udah dapat bisa diputerin. Jadi modal itu nggak hanya habis untuk membuat misalnya untuk beli toko, untuk sewa alat mesin atau apa, tapi juga itu bisa dibalik modalnya. Jadi kita bisa dapat untung, diputar terus usahanya sehingga secara keuangan stabil gitu. Terus kalau ini lebih ke investasi ke sektor lain. Kalau misalnya usaha teman-teman udah lebih besar, terus keuntungannya juga udah jauh lebih stabil, teman-teman bisa nih melakukan investasi ke sektor lain. Misalnya teman-teman ada di industri makanan, terus mau invest ke industri-industri kecil di bawahnya untuk bisa melakukan investasi, memberikan value atau nilai ke usaha teman-teman, itu sangat bisa dilakukan. Jadi itu kayak investasi kita, muterin uang kita dengan menginvestasikan ke sektor yang lain. Nah, yang keempat adalah cek pengeluaran secara reguler untuk nyiapin dana darurat. Jadi kita harus set waktu gitu ya, 6 sampai 12 bulan dari pengeluaran bulanan. Jadi kalau misalnya kita cek terus secara reguler dari laporan keuangan kita bisa tahu nih berapa dana darurat yang bisa kita sediakan gitu ya. Terus keempat adalah menentukan perencanaan harga yang tepat. Nah, yang tadi udah dibilang tadi tuh, misalnya kalau harga cabai naik, harga apa naik, kira-kira budgetingnya akan seperti apa sih, pricingnya untuk menjual makanan sekian dengan harga cabai yang naik misalnya, itu kira-kira ada berapa. Nah, itu sebenarnya bisa pakai insting, tapi secara plan tuh harus tetap di list down, teman-teman, di list satu-satu untuk bisa melihat harga yang tepatnya tuh bagaimana sih, apakah tepat atau enggak menempatkan harga sekian gitu ya. Terus terakhir adalah laporan keuangan lagi-lagi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah semua perencanaannya udah oke, modalnya udah oke, tapi nggak punya laporan keuangan, udah deh tuh. Biasanya orang-orang yang secara keuangan nggak stabil atau laporan keuangan nggak rapi, paling 1-3 tahun gitu. Ini ada beberapa riset gue yang bilang 1-3 tahun ya paling bisnisnya gulung tikar gitu. Karena itu tadi, laporan keuangannya itu nggak ada seperti itu. Nah, ini kita untuk belajar mengenai aplikasi penggunaan buku warung. Ini saya akan menjelaskan dalam bentuk video gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh langsung di kolom chat nanti atau bisa kontak saya langsung setelah acara ini mungkin ya. Nah, kita tuh punya bagian-bagian ini, ada registrasi, transaksi, utang, kelola stok, ada bayar dan tagih, kita juga ada beli pulsa dan token listrik. Nah, registrasi di buku warung itu sangat mudah, teman-teman. Jadi nanti akan disambut sama 3 halaman ini nih. 3 halaman ini menggambarkan kenapa teman-teman harus download aplikasi buku warung. Pertama, utang pelanggan dibayar 3 kali lebih cepat. Maksudnya apa ya 3 kali lebih cepat? Apakah utangnya jadi cepat terbayar gitu? Jadi kita punya fitur namanya mengingatkan hutang. Jadi kalau misalnya teman-teman selama ini nggak enak nagih, bisa hanya dengan broadcast WhatsApp itu diingatkan nih untuk pembayaran utangnya. Dan kalau orang yang berhutang ingin melakukan pembayaran digital melalui aplikasi buku warung itu juga bisa. Nah, itu mempermudah proses pembayaran hutangnya jadi 3 kali lebih cepat. Jadi udah ada yang ngingetin, terus bisa dilakukan dalam bentuk pembayaran digital. Itu ada 2 hal ya. Terus kedua adalah keuntungan usahanya terpantau otomatis. Jadi dari laporan keuangan itu bisa terpantau otomatis. Ibu dan Bapak silakan pilih waktu yang ditentukan untuk melihat laporan keuangannya. Misalnya dari waktu sekian sampai waktu hari, misalnya tanggal 20 Oktober sampai 25 Oktober atau 20 Oktober sampai 20 November. Nah, itu range waktu bisa ditentukan untuk memantau usahanya secara otomatis di aplikasi buku warung. Terakhir, bayar dan tagihnya bebas biaya admin. Saat ini buku warung bisa melakukan pembayaran digital tadi, jadi bisa transfer antar bank, kemudian melakukan pembayaran lewat aplikasi buku warung, tapi kita nggak dikenain biaya 6.500 untuk sekarang. Oke. Nah, ini untuk registrasinya. Teman-teman cuma menggunakan nomor handphone cukup. Jadi nggak perlu pakai email, nggak perlu pakai password. Langsung aja masukin nomor handphone, akan dapat kode OTP, terus bisa bikin toko di aplikasi buku warung. Nah, jadi nanti tampilan akan seperti ini. Ditulis aja nama usahanya apa, terus kategori usahanya seperti apa.
Nah, ini akan tampilan seperti ini nih. Teman-teman bisa bikin lebih dari satu usaha. Kalau misalnya punya 5 usaha atau 6 usaha, bisa langsung bikin dalam satu software yang sama dengan nomor telepon yang sama, tinggal tambah usaha baru aja. Jadi tinggal klik 3 garis putih yang di sebelah kiri, terus nanti tinggal tambah usaha baru, tulis lagi nama usahanya apa. Nanti dia akan terlampir seperti di nomor 4 nih, ada nama-nama usahanya. Ya kan, nih jadi nama usaha ini adalah isinya pencatatan keuangan teman-teman semua, tinggal diklik satu-satu untuk memantau semua usaha teman-teman yang udah terdaftar gitu ya. Nah, ini untuk cara belajar aplikasi Buku Warung. Nah, ini ceritanya aku punya satu studi kasus yang akan diaplikasikan dalam satu video gitu ya. Pertama, ini ceritanya adalah studi kasusnya adalah ada namanya Ibu Susi, dia punya usaha roti. Jadi Ibu Susi akan akan pertama-tama bikin stok dulu di kue di usahanya ini ada stok apa aja. Pertama dia akan bikin stok untuk roti kacang merah sama kue ape gitu ya. Roti kacang merahnya ada 50 pieces, kemudian kue ape-nya ada 50 pieces, harga roti kacang merahnya 20.000 per pieces, kemudian kue ape-nya 15.000 per pieces. Oke, jadi kita akan bikin 2 stok nih, kacang merah sama kue ape. Yang kedua, dia ada pembeli nih, ada orang yang mau beli namanya Ibu Nia. Nah, Ibu Nia ini akan beli roti kacang merah sebanyak 10 pieces. Oke. Kedua, ada Ibu Dian lagi nih. Ibu Dian mau beli kue ape sebanyak 5 pieces. Ya. Kemudian saat dibayar nih, Ibu Dian tuh cuma bisa bayar 30.000 doang. Jadi dia nggak bisa bayar full untuk membeli si kue ape tadi. Akhirnya dia akan janji untuk bayar sisanya itu pada 1 September 2021. Oke. Nah, akhirnya pada 1 September 2021 nih, si Bu Susi akan ngingetin si Bu Dian bahwa Ibu Dian ini masih ada hutang yang belum dibayar lewat aplikasi Buku Warung gitu ya. Terus terakhir akhirnya Ibu Dian bayar nih lunas 45.000 pada 1 September 2021. Jadi ini sistemnya kayak si Ibu Dian ini bayarnya nyicil gitu. Bayar pertama dia 30.000, terus sisanya itu dibayar 45.000 tadi. Nah, kita lihat ya prosesnya akan seperti apa sih. Oke. Nah, pertama-tama kita bisa masuk ke fitur stok nih yang ada nomor gambar kayak kardus-kardus di 3 itu, kita masuk ke fitur stok. Kemudian kita akan tambah barang, ya klik tambah barang, kemudian kita klik nama barangnya. Tadi kan ada 2 ya, roti kacang merah sama kue ape. Kita tulis nih, roti kacang merah. Nah, roti kacang merah tadi harganya berapa sih? Satunya harga jualnya gitu ya. Tadi kan tertulis adalah 20.000 per pieces. Nah, kemudian teman-teman kalau di Buku Warung itu ada kelola stok, ada aktif dan tidak aktif. Kalau teman-teman mau lebih mudah dan praktis untuk mengkalkulasi hitungan setiap penjualan itu diaktifkan. Tapi kalau memang merasa terganggu itu silahkan tidak diaktifkan saja. Jadi kita bisa menonaktifkan juga fitur stok ini. Nah, kalau fitur stok kita aktifkan dalam kasus ini, maka kita bisa tulis nih stok saat ini itu berapa sih? Maksudnya berapa stok yang kita beli 50 pieces. Terus stok minimumnya berapa? 5. Oke. Jadi dalam kasus stok saat ini ketika kita tulis 50, kemudian stok minimumnya 5 dan kelola stoknya diaktifkan, ketika dia stoknya udah habis nih, udah sampai di batas minimum, itu akan diingatkan ada stok menipis. Jadi Ibu dan Bapak nggak usah khawatir stoknya cepat habis karena ketika stok minimumnya udah ditentukan, maka akan ada notifikasi untuk mengingatkan bahwa stoknya sudah menipis. Jadi kita bisa kayak tambah stok lagi gitu ya. Ini roti kacang merah udah selesai, kita simpan. Nah, ini sudah masuk nih, bahwa harga jual roti kacang merah adalah 20. Kemudian kita tambah lagi kue ape, gitu ya, dengan harga jual 15.000 per pieces. Nah, kita tulis stok saat ininya 50. Kemudian stok minimumnya adalah 5. Dan kita simpan. Nah, ini kalau teman-teman lihat di dalam list barang ini ada ya, kue ape di sini stoknya ada 50 dengan harga 15.000 ini. Kemudian si roti kacang merah juga ada nih di sini. Jadi kalau misalnya mau diubah-ubah gimana Bu? Kalau misalnya ternyata saya stoknya nggak 50, saya lebihin atau stok minimumnya pengen saya rubah gitu. Nah, Ibu dan Bapak bisa aja nih klik diatur stok. Jadi nanti stoknya bisa diedit ulang gitu ya untuk bisa misalnya jumlahnya mau ditambahin atau misalnya
stok minimumnya mau dirubah gitu. Nanti kalau misalnya stoknya udah mencapai minimum 5 buah tadi, itu akan masuk ke stok menipis nih. Ini kan ada ya di sebelah semua barang ada tulisan stok menipis. Nanti dia akan masuk notifikasinya ke dalam sini bahwa menandakan stoknya ibu dan bapak udah mulai menipis usahanya gitu ya. Oke, next. Nah, tadi ketika kita udah nulis stok, ada transaksi penjualan. Nah, kalau di buku warung itu penjualan kita definisikan sebagai barang yang kita jual. Jadi setiap ada transaksi penjualan itu masuknya ke penjualan. Jadi kayak ada orang yang beli, itu bahasanya ada penjualan. Nah, kita klik penjualan, kemudian kita tinggal tambah barang nih. Kan tadi kita udah masukin ya, kue ape sama kue roti kacang merah. Nah, di kasus ini Ibu Dian kan beli roti kacang merah sebanyak berapa nih? Sebanyak 10 ya. Nah, ini tinggal ditambahin aja plusnya. Nah, kemudian tinggal disimpan. Nah, dia terkalkulasi tuh. Jadi tadi kan harga satunya 20.000 ya. Kalau kita udah ngelola, udah bikin stoknya nih, jumlah 10, total harganya 20.000, total penjualannya adalah 200.000. Dia akan terkalkulasi secara otomatis. Kalau kita pakai kalkulator kan enggak ya, kita harus klik dulu 10 kali 20 dan sekian dan sekian. Gitu. Tapi kalau pakai buku warung dengan stok tadi ini tinggal aja nih 200.000. Nah harga modal tuh gimana sih? Nah harga modal ini untuk sekarang ini masih memang sifatnya manual. Jadi kita bisa tentukan nih kalau dalam 10 kacang merah ini harga modalnya berapa sih? Nah dalam kasus ini kita tulis harga modalnya adalah misalnya satu roti kacang merah itu adalah 15.000. Jadi 15 kali 10, 150. Nah, di sini bisa kelihatan kan keuntungannya 50.000. Tapi kalaupun harga modalnya nggak ditulis, sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Jadi keuntungannya tetap terlihat juga di situ. Gitu. Nah, ini statusnya udah lengkap nih. Kita udah masukin barang, kemudian udah tulis, udah lihat harga modalnya. Nah, kita bisa simpan transaksi. Kemudian kalau misalnya statusnya belum lunas atau berhutang gitu ya. Nah ini tinggal ketik aja belum lunas. Tapi kalau udah lunas ya udah kita tinggal klik lunas kemudian simpan transaksi. Nah ada lagi informasi opsional di dalam sini. Jadi ditulis catatannya misalnya ibunya ya tadi ibunya yang beli roti kacang merah gitu. Nah, nanti dia akan terdata lah gitu di dalam laporan keuangannya. Tinggal kita simpan transaksi. Oke, nah transaksinya berhasil dicatat. Terlihat ya. Nah ini juga ada invoice nih, bahasanya kalau kita bilang bond atau apa ya gitu ya. Nah nanti bond ini ibu dan bapak tuh bisa langsung cetak nota secara digital. Jadi kalau punya Bluetooth printing Bluetooth gitu, nah ini bisa langsung di print di situ. Terkoneksi langsung lewat aplikasi buku warung. Tapi kalau mau dibagiin ke WhatsApp atau ke email atau kemanapun, itu juga bisa bagikan, klik aja bagikan gitu. Nah, setelah keluar notanya ini, kita bisa tambah transaksi baru. Untuk menambah penjualan tadi ya, kan ada yang beli itu tadi Ibu Nia udah beli roti kacang merah. Sekarang kita tambah transaksi untuk Ibu Dian ya, yang berhutang tadi. Kita coba contohin yang untuk berhutang. Kita klik lagi catat transaksi. Kemudian kita tinggal klik tambah barang. Kan tadi kue ape ya, 5 nih. Ada 5 buah kue ape, harganya 75.000. Kemudian harga modal kue ape ini adalah 10.000. Jadi 50.000 untuk 5 kue ape. Nah ternyata dia belum lunas nih. Nih kita klik belum lunas. Karena kan tadi si Bu Dian ini akan berhutang 30.000 ya, jadi dia bayar 30.000 dulu, 45.000-nya nanti. Nah ini jadi kita tulis dulu Ibu Dian tuh beli kue ape 5 buah gitu ya, dengan harga 75.000. Nah disimpan transaksinya, selesai. Nah ini berikan uang ke, maksudnya ini bisa kita tambahin kontak. Jadi kalau misalnya mau dia statusnya hutang dan kita mau mengingatkan dia ke dalam WhatsApp gitu ya, pastikan kontaknya juga ada di handphone Ibu dan Bapak nih. Jadi nanti bisa tinggal tambah status ke Ibu Dian. Nah, di sini ada kirim SMS bukti transaksi. Nanti secara otomatis akan masuk ke nomor handphone Ibu Dian lewat SMS gitu ya. Cuman kita nggak dipotong pulsa, jadi tenang aja. Next. Nah, ketika transaksi udah berhasil dicatat nih, dia udah lunas nih, ini nota dia pembayarannya yang dinyatakan belum lunas tadi. Gitu.
Oke, nah sekarang si Ibu Dian nih masuk ke catatan hutang. Jadi kalau misalnya di transaksi itu ada status belum lunas, dia juga secara otomatis akan masuk ke catatan hutang. Nih, statusnya ada ya, Ibu Dian hutang 75.000. Kemudian dia ternyata bayarnya baru 30.000. Nah, kita bisa klik nama Ibu Dian. Kemudian kita tulis terima pembayaran. Berapa sih yang kita terima dari Ibu Dian gitu ya, kalau menerima itu maksudnya. Nah, menerimanya adalah jumlahnya 30.000. Catatannya ibaratnya dia bayar utang pertama lah gitu ya, cicilan pertama kalau kita bilang. Nah, jadi nanti di aplikasi Buku Warung tampilan akan seperti ini, Ibu Bapak ya. Jadi dia punya utang 75.000, kita berikan dia utang sebanyak 75.000, kemudian kita terima 30.000 pada tanggal sekian. Jadi itu kayak sistem cicilan. Jadi kalau misalnya ada 75.000 udah dibayar 30.000, ada total utang yang tersisa nih, yaitu 45.000 ya. Berarti ada 45.000 lagi yang belum dibayar. Nah, gimana sih cara ngingetin si Ibu Dian biar Ibu Dian nih bayar 45.000 lagi? Caranya adalah tinggal klik, sorry ini agak ke ulang lagi ya, sebentar. Tinggal klik yang atur tanggal dan temponya yang di bawah, itu diklik yang ada gambar kalender, itu tinggal diklik aja, kemudian tadi kan kita bilang dia akan bayar 1 September 2021. Jadi kita klik tanggalnya, kemudian simpan. Oke. Nah, nanti pas sudah 1 September, kita bisa langsung klik ingatkan. Jadi definisi kita mengingatkan hutangnya nggak secara otomatis ya Ibu dan Bapak, maksudnya di tanggal 1 September kita harus broadcast message bahasanya untuk bisa mengingatkan si Ibu Dian bayar utang sebanyak 45.000. Nah, kita ingat ya, tadi kita klik ingatkan yang ada gambar WhatsApp-nya itu. Nah, nanti langsung muncul kayak gini nih, untuk mengingat pembayaran kepada Bapak atau Ibu Dian, Anda masih memiliki transaksi belum lunas sebanyak 45.000. Nah, ini nanti tulisan broadcast-nya ini bisa diganti-ganti Ibu dan Bapak tergantung bahasa sehari-hari. Kalau ada yang pakai bahasa Jawa, bahasa Sumatera, bahasa apapun gitu ya, bisa aja disesuaikan. Jadi nggak mesti dalam bentuk template seperti ini gitu. Kemudian nanti disebar di send ke WhatsApp-nya. Nah, ini bisa diganti-ganti ini. Kalau emang mau diganti misalnya, oh ternyata dia Ibu Dian, ya udah dihapus aja tulisan Bapak atau Ibu. Atau kalau pesannya ternyata nggak mau melakukan pembayaran di Buku Warung, ya nggak apa-apa juga, tinggal ditambahin misalnya nomor rekening Ibu dan Bapak gitu ya, langsung ke nomor rekening yang bersangkutan juga bisa. Jadi nanti bentuknya akan seperti tadi ya. Sorry, ini kayak chat. Oke. Nah, nanti akan seperti ini nih. Jadi ada broadcast message ke WhatsApp yang bersangkutan untuk mengingatkan hutang tadi. Gitu. Nah, terus ternyata si Ibu Dian udah bayar nih 40.000, udah lunasin hutang. Gampang aja, kita tinggal klik lagi nama Ibu Dian ya. Kemudian klik aja lunaskan nih. Kita bisa langsung klik lunaskan. Itu dia berarti tandanya kita udah nerima 45.000. Konfirmasi berarti hutangnya udah lunas nih. Gitu. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Total utangnya si Ibu Dian udah 0 nih, udah lunas. Jadi dia dari awalnya kita kasih utang 75.000, terus dia bayar 30.000, akhirnya kita terima 45.000, itu udah lunas gitu. Jadi status utangnya dia sudah 0, udah nggak ada utang lagi gitu. Nah, selanjutnya gimana sih caranya kita mengunduh laporan keuangan ya? Tadi kan kita udah ngomongin awal-awalnya bikin stok seperti apa, kemudian masuk ke penjualan, kemudian masuk ke cara ngingetin utang seperti itu. Nah, untuk mengunduh laporan keuangan otomatisnya caranya gimana sih? Nah, caranya adalah tinggal klik yang laporan keuangan ini yang ada di bawah. Kita bisa klik laporan keuangan. Kemudian tinggal tulis klik unduh laporan. Nah, sebelum unduh kita bisa pilih waktu yang ingin kita tentukan gitu. Apakah tanggal mulainya dari tanggal berapa, tanggal akhirnya berapa, atau kalau mau semua juga boleh, misalnya, atau mau bulan 30 hari terakhir atau 7 hari terakhir, itu bisa dipilih rentan waktunya, tergantung kebutuhan. Nah, setelah sudah ditentukan rentan waktunya, dalam konteks ini kita pilih nih, dari rentang waktu 19 Agustus, jadi ini rentang waktunya dipilih, kemudian kita tinggal klik aja unduh laporan. Nah, di sini ada format yang bisa dipilih, apakah PDF atau Excel. Jadi tinggal dipilih aja nih, mau mengunduh format keuangannya dalam bentuk seperti apa. Nah, nanti laporan keuangan akan seperti ini, gitu.
Oke, jadi nanti laporan keuangannya kurang lebih akan seperti ini. Jadi ini salah satu cara ibu dan bapak gitu bisa merapikan keuangannya, bisa bikin usahanya makin untung hanya dengan lewat laporan keuangan. Jadi kita bisa tahu nih keuntungan apa sih sebenarnya yang bisa didapat. Karena definisi keuntungan itu bukan hanya ngomongin terkait untung mendapatkan penghasilan dalam segi uang gitu ya, tapi juga keuntungan ini bisa dilihat dari laporan keuangan tadi. Kita jadi bisa lihat untung kita berapa, kemudian apa namanya laporan keuangannya jadi terpantau secara lebih praktis. Itu kan juga menguntungkan ibu dan bapak selaku pelaku usaha. Jadi laporan keuangannya akan bentuknya seperti ini gitu. Kemudian ini untuk mengelola stok tadi hanya menambahkan ketika ibu dan bapak mengaktifkan stok gitu ya, maka fitur stoknya ini akan ada tulisan si atur stok ini nih, yang di kolom nomor 4 bisa terlihat ya, bahwa ada margin sirup, ada atur stok, karena dia mengingatkan ketika stoknya nanti menipis. Tapi kalau ibu dan bapak misalnya tidak memilih untuk mengaktifkan fitur stok, maka tampilannya akan seperti si bank dan biskuit box ini. Jadi nggak ada atur stoknya atau nggak ada kewajiban untuk nambah stok dan segala macam ya. Jadi dia hanya menampilkan harga per pieces saja untuk mempermudah kalkulasi penjualan barang ibu dan bapak. Nah, nanti kalau dia atur stoknya teratur, diaktifkan, maka nanti dia akan masuk ke stok menipis nih. Kalau memang stoknya sudah di batas waktu yang batas jumlah yang ditentukan dalam ketika memasukkan stok minimum di awal gitu. Nah, kurang lebih terima kasih untuk untuk kesempatannya nih teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan langsung tanya, bisa juga follow Facebook Buku Warung, Instagram Buku Warung, kemudian bisa kontak saya secara pribadi, atau penasaran pengen cobain aplikasi Buku Warung bisa langsung scan di sini, jadi nanti langsung diarahkan untuk download aplikasi Buku Warung. Terima kasih semuanya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menarik sekali ya teman-teman, semua insight yang telah diberikan tadi oleh Mbak Afini sebagai community manager dari Buku Warung. Nah, di sini saya sudah lihat banyak sekali teman-teman yang sebenarnya sudah semangat banget, sebelum penjelasan selesai sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sini ya, kira-kira Mbak Afini. Nah, di sini terdapat satu yang akan saya bacakan sekarang dari Mufida Asti. Nah, di sini dia mengatakan, Asti dari Sragen mau tanya Kak, bagaimana untuk usaha handmade yang produknya custom? Sebaiknya seperti apa untuk pencatatan keuangannya? Misal, money bucket, hampers custom, apakah modal berupa barang atau bahan yang dicatat nominalnya dalam pembukuan tersebut? Nah, kira-kira ini Asti cukup kebingungan untuk bagaimana mengatur dari keuangan yang usahanya yang fokusnya itu ke produk custom. Kira-kira gimana nih Mbak Afini? Oke, mungkin lebih ke aku menjelaskan terkait bahan tadi ya, kan kalau misalnya kita bikin hampers kan pasti ada dalamannya, dalam arti barang-barang yang disediakan untuk hampers tersebut. Sama halnya kalau kita usaha makanan, misalnya kita usaha kebab gitu, pasti kan butuh budget untuk kulitnya, dagingnya, dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya kalau di Buku Warung, kita memang belum bisa mengklasifikasikan antara misalnya barang jadi dan belum jadi. Jadi misalnya kalau dalam kasusnya Ibu Asti gitu misalnya, untuk hampers kan dia sifatnya misalnya untuk bikin bunga, berarti dia butuh pita misalnya gitu, atau jumlah bunga rangkaiannya, kemudian yang buat ngebungkus kertas bungkusannya gitu-gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita belum ada tuh rincian pengeluaran dalam bentuk itu. Jadi kita hanya bisa dalam bentuk jadi. Misalnya customnya Ibu Asti adalah misalnya satu bunga yang udah whole package itu dijual 15.000 atau 50.000 gitu. Nah, itu hanya bisa dimasukkan dalam bentuk itu sih gitu. Jadi lebih ke
apa namanya, modal dan berupa barang yang dicatatnya itu dalam bentuk yang sudah jadi full. Jadi belum bisa untuk dibagikan secara apa sih, diruntut gitu ya. Kayak misalnya modal modal uangnya berapa, modal kertasnya berapa, tapi udah disatuin nih dalam satu bentuk. Misalnya money hampers ini, money bucket ini, itu berapa sih modal yang dipakai untuk seluruhnya sampai dia jadi money bucket gitu. Untuk sementara kita belum ada klasifikasi itu sih. Sama halnya dengan industri makanan juga, Mbak Asti. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kira-kira memang produk yang sudah dijual gitu ya? Oh Ya, ya, nah jadi ini ya. dalam ini, oh bentuk klasifikasinya kira-kira mungkin Bu Asti sudah cukup jelas ya di sini. Jadi pembuatan dalam bentuk jadi itu ya kelas ya. Kira-kira sesuai dengan yang disebutkan oleh Bu Asti tersebut ya, mengenai hampers tersebut. Lalu di sini juga ada pertanyaan kedua dari Aslina Fitri. Di sini ingin bertanya mengenai apakah aplikasi buku warung ada fitur berbayarnya atau semua aplikasinya gratis kira-kira ya Mbak? Wah, ini penting banget nih untuk usaha-usaha yang sudah tertarik. Oke, untuk sekarang kita gratis sih, masih full gratis. Gak ada fitur-fitur tertentu yang harus bayar. Paling dalam transaksi pembayaran aja, kalau kita ngelakuin pembayaran digital kan sekarang sebenarnya masih tidak dikenakan biaya admin ya. Mungkin kedepannya akan ada biaya admin yang dikenakan gitu. Tapi kalau untuk penggunaan aplikasinya sejauh ini masih gratis. Jadi untuk saat ini teman-teman semuanya yang sudah tertarik nih bisa buru-buru nih untuk bikin karena masih gratis dan bisa banget untuk dimanfaatkan semua fitur menariknya gitu ya. Wah, Betul, betul. di sini kira-kira mungkin teman-teman masih cukup berpikir dulu ya kayak meresap tadi ilmunya. Mungkin ada yang kayak masih nyatet gitu, enaknya pertanyaannya kira-kira gimana. Jadi di sini mungkin aku sedikit highlight beberapa hal yang aku temukan saat mendengarkan pembahasan dari Mbak Afini tadi. Di sini aku jadi punya pemikiran gitu bahwa kebanyakan usaha-usaha yang masih baru dimulai itu lebih fokus untuk bertahan dan melakukan rutinitasnya saja. Jadi uang yang masuk dia simpan gunakan tanpa mencatat semua hal itu. Padahal untuk memperbesar usaha tersebut kita perlu untuk mencatat semuanya dengan rapi supaya kita bisa tahu di mana yang bisa dikembangkan nantinya usaha tersebut. Kira-kira begitu yang saya lihat dari bagaimana buku warung ini melihat permasalahan dari usaha-usaha baru. Kira-kira begitu ya Mbak ya? Iya betul, jadi kita baru nemuin salah satu research sama tim pengguna kita gitu ya, sama pengguna kita terkait kebiasaan mereka mencatat. Ternyata orang yang memang tidak ingin dalam tanda kutip tidak melakukan pencatatan secara rutin atau rajin atau bahkan nggak ngeh bahwa pencatatan keuangan atau pelaporan keuangan itu adalah penting adalah orang yang pelaku usahanya itu sangat baru gitu. Jadi 1 sampai 3 tahun gitu. Sedangkan usaha-usaha yang memang mungkin udah bertahun-tahun lamanya lebih dari 5 tahun itu mereka lebih terbiasa dengan pelaporan keuangan dan mereka mungkin butuh yang bahasanya lebih advance gitu ya untuk bisa melakukan pencatatannya. Kalau buku warung kan memang yang kita jual adalah kesederhanaan. Jadi memang sangat sederhana, simple, praktis dan nggak mempersulit para pelaku UMKM yang memang target kita itu pelaku mikro gitu. Jadi otomatis itu tadi memang yang usaha-usaha baru itu punya kebiasaan untuk merasa apa ya kebiasaan untuk tidak mencatat dan merasa itu tidak jadi hal yang penting. Padahal sebenarnya kalau balik ke riset yang tadi awal gitu ya, bahwa banyak orang yang usahanya tutup pada 1 sampai 3 tahun pertama karena masalah keuangan tadi. Jadi sebenarnya itu harusnya highlight yang penting untuk bisa belajar buat teman-teman melakukan pencatatan keuangan gitu. Dan orang tuh kadang-kadang di pelaku usaha itu mereka punya sedikit pemikiran kayak gini, Trisna, misalnya, usaha saya tuh kecil, saya cuma warkop tukang jual mie gitu. Ngapain sih ngelakuin pencatatan keuangan gitu. Kayaknya pencatatan keuangan tuh untuk bisnis, perusahaan gitu ya, entrepreneur kalau bahasa keren bisnis sekarang ya gitu. Padahal sebenarnya apapun usahanya itu sangat penting untuk dicatat tadi. Sebenarnya untuk kita bisa melihat usaha kita seperti apa gitu. Apakah lebih baik, lebih maju. Kita nggak usah mikirin lah kalau misalnya usahanya akan jadi besar atau apa. Tapi at least bisa berkembang gitu. Punya apa namanya perjalanan yang baik dan keuangannya sehat itu yang penting sih. Gitu. Ya, jadi yang di awal benar-benar aku highlight kira-kira di bagian situ. Terus juga di sini aku lihatnya itu
mereka memang fokusnya itu untuk bertahan dan bukan ekspansi untuk membesar. Jadi memang karena gimana ya, mental sebagai usaha-usaha yang masih dianggap kecil kira-kira gitu ya. Waduh, di sini sudah ada pertanyaan lagi, sudah mulai mencerna gitu lagi dan punya pertanyaan. Di sini dari Bu Martina Sahari, Mbak Afi, seberapa penting pencatatan keuangan untuk pengajuan kredit, dan selain pencatatan keuangan, apa yang perlu dipersiapkan jika mengajukan kredit? Wah, ini penting banget ini untuk usaha untuk mendapatkan modal gitu ya. Ya. Sebenarnya kalau kita masuk ke modal yang sebenarnya banyak ya sekarang bahasanya pinjol tadi, tapi ada banyak perusahaan-perusahaan kalau kita sebutnya fintech gitu ya bahasanya, perusahaan tuh yang memang mungkin udah kredibel untuk OJK dan lain-lain. Biasanya sih memang untuk mengajukan pinjaman untuk usaha, biasanya dibutuhin apa sih terkait KTP paling ya, hal-hal yang penting lah KTP, terus misalnya seperti surat izin usaha, dan pencatatan keuangan tuh biasanya mereka butuhnya ya yang praktis aja gitu. Mungkin mereka nggak perlu yang ribet-ribet, yang penting mereka tuh cuma pengen tahu berapa sih berapa pengeluaran yang dihasilkan sama usahanya. Kemudian apakah pengeluaran itu bisa bikin stabil antara pengeluaran dengan pemasukan yang didapat. Karena kalau misalnya itu jomplang kayak modalnya terlalu gede tapi ruginya juga gede gitu, gapnya terlalu jauh, maka orang yang ngajuin pinjaman juga nggak yakin kalau orang tersebut bisa ngebalikin pinjamannya gitu. Jadi itu berlaku juga kalau kita mau ngajuin ke pemerintah. Program-program pemerintah kan sekarang banyak ya yang memang bisa ada dalam bentuk kompetisi. Misalnya waktu itu aku di Jawa Barat gitu ya, ada kompetisi pesantren, UMKM pesantren, itu mereka kayak bikin kompetisi untuk bisa dapat pinjaman. Salah satu syarat untuk bisa dapat pinjaman yaitu pencatatan keuangan tadi, selain misalnya produknya udah oke, terus mereka udah secara penjualannya udah banyak untung nih gitu. Nah itu kan dilihat. Nah dari mana sih melihat keuntungan dan proses keuangan tadi ya dari pelaporan tadi. Jadi itu jadi penting, selain ada proses administrasi yang dibutuhin yang lain seperti bisa KTP atau surat izin kayak misalnya makanan itu kan butuh juga ya, misalnya ada surat izin dari BPOM, terus misalnya surat halal dan lain itu juga kan ada beberapa sertifikasi yang dibutuhkan. Nah itu juga tergantung kalian mau mengajukan pinjamannya itu ke lembaga yang seperti apa gitu. Tapi pencatatan keuangan itu selalu ada jadi syarat utama di setiap pengajuan pinjaman gitu. Jadi aku ulang sedikit beberapa halnya. Jadi yang penting sebenarnya di sini adalah pencatatan keuangan. Lalu biasanya yang dipentingkan juga adalah data diri dari si pengusaha tersebut untuk mengecek kredibilitas yang dimiliki dari usaha tersebut agar pinjamannya itu dapat dijamin lah kiranya ini modalnya dapat dikembalikan. Lalu di sini kira-kira ada juga tempat-tempat khusus yang membutuhkan hal-hal khusus yang mungkin harus dicek dulu oleh para pengusaha yang akan menginginkan modal tersebut. Nah, kira-kira begitu kan ya. Jadi di sini kira-kira Bu Martina Sahari, apakah sudah cukup jelas penjelasan yang tadi sudah dibahas tersebut? Atau mungkin boleh juga kalau misalnya masih ada pertanyaan langsung dibuka mic-nya, langsung bertanya pada diskusi kali ini gitu. Wah, kira-kira mungkin Bu Martina Saharinya masih ngetik gitu ya. Mungkin masih ada sedikit ini yang mengganjal gitu. Atau mungkin sudah jelas tapi ingin memberikan juga masukannya sedikit mengenai usaha kecil, mungkin begitu ya di sini. Nah, ini sebenarnya apalagi usaha-usaha baru. Meskipun saya belum membuka usaha ini sebenarnya di umur segini, tapi sebenarnya ini menarik sekali karena kedepannya banyak sekali sektor yang sebenarnya dimulai dari usaha kecil iseng-isengan, tapi dapat berkembang juga jika kita melakukannya dengan tepat dan benar. Apalagi di sini kalau dimulai dengan bagaimana cara pengaturan keuangan dari usaha-usaha tersebut. Kira-kira mungkin begitu ya, Mbak Afi. Mbak Afi ini. Ya. Baik. Wah, di sini kira-kira teman-teman mungkin pada lagi masih berpikir ya, atau bagaimana ini? Kayaknya lagi hujan, Trisna. Enak nih. Oh iya. Tiduran Benar lagi juga. nih, jangan-jangan nih. Aduh. Ada lagi mungkin yang mau bertanya atau kalau mau cerita boleh kali ya, Trisna. Mungkin mau cerita soal usahanya bagaimana gitu juga boleh nih. Kalau emang ada. Oh, ini ada Bu Piliani ya? Ada yang angkat raise hand.
Ya, benar, Bu. Sore Kak, Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, perkenalkan saya Piliani dari Semarang. Yang mau saya tanyakan untuk aplikasi buku warung, contoh pencatatan laporan pengeluarannya gimana ya Kak? Misal kayak usahaku kan di bidang kuliner. Untuk pengeluaran kan kadang sekali belanja tuh aku beli beberapa bahan baku untuk kuliner. Itu tuh pencatatannya langsung global. Hari itu aku beli di toko ini segini, atau bisa dirinci per bahan baku yang aku beli. Misalnya tepung terigu sekian, itu bisa apa enggak ya Kak? Oke. Kayaknya itu Tadi, dulu pertanyaan dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya nih. Tadi mungkin menjawab seperti yang bukan Ibu Martina, tadi siapa ya? Sorry. Yang tadi, oke. Bu Mufida ya, yang ngomongin soal terkait hampers tadi gitu. Sama halnya dengan makanan gitu, usahanya, kita kan nggak bisa belum bisa nih di aplikasi untuk mengklasifikasikan barang yang tadi. Kalau misalnya Ibu usahanya roti kacang merah misalnya tadi ya contohnya, itu kan ada bahan untuk terigu, ada bahan untuk kacang merahnya, ada dan lain-lain gitu ya, yang untuk dibutuhkan dalam membentuk satu jadi makanan itu. Nah sebenarnya biar praktis Ibu, kita biar mudah itu stok yang dimasukkan adalah stok yang barang jadi aja, jadi bukan stok kayak semacam perbahannya gitu, karena itu akan apa namanya nggak akan mempersulit gitu. Jadi kita memang belum bisa mengklasifikasikan, jadi agar yang mudah jadi langsung jadinya aja. Misalnya Ibu dagang mie ayam bakso gitu, jadi untuk stoknya adalah stok dalam bentuk mie ayam baksonya aja gitu, jadi bukan stok mie atau stok apapun gitu. Atau emang kalau mau dibikin lebih mudah, misalnya mie ayam bakso nih, mie ayam bakso punya stok sekian ya kan, nah kita bisa tambahin misalnya catatan tertentu. Sebenarnya itu belum ada sih, tapi kalau misalnya itu bisa dicatat terkait mie bakso ini terdiri dari bahan-bahan baku apa saja gitu. Nah itu sebenarnya bisa dilampirkan, tapi itu belum ini sih, jadi belum tersedia. Jadi memang kita cuma bisa memasukkan penjualan maupun pengeluarannya itu dalam bentuk barang nggak jadi, barang yang udah jadi. Tapi kalau misalnya pengeluaran tadi yang Ibu udah bilang ya, pengeluaran tuh kan misalnya ada tepung, ada apa, itu bisa aja dilakukan terpisah. Misalnya ada penjualan bakso nih ya, misalnya satu mangkok bakso, mie ayam bakso harganya 15.000. Nah, dia kan punya mie-nya misalnya bikin sendiri. Jadi dia butuh terigu dan lain-lain. Nah, harga modalnya bisa dikosongin dulu. Kemudian nanti di pengeluaran bisa dimasukkan dalam bentuk misalnya terigu untuk bikin mie atau bakso berapa bungkus seperti itu. Jadi kayak dipisahkan antara penjualan dan pengeluarannya. Kemudian nanti dia akan tersinkronisasi gitu. Cuma kalau stok, kita masuknya ke stok yang barang sudah jadi aja. Seperti itu sih. Semoga jelas ya, Ibu. Nah, jadi kira-kira bagaimana Ya Ibu? Kak, oke. Makasih. Iya, udah agak paham sih. Oke, thank you. Bagus. Oh iya, di sini Mbak Afini sebenarnya Bu Mufida akhirnya menjawab. Nah, di sini terdapat sedikit pertanyaan dari saya. Jadi pertanyaannya itu adalah satu lagi Kak. Tadi itu untuk rekap laporan keuangannya bisa diunduh dalam bentuk Excel atau apa ya? Mungkin tadi agak kelewat di penjelasan video yang sudah diputarkan tersebut. Oke, untuk tampilan laporan keuangannya bisa dipilih. Jadi bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk Excel. Jadi di-convert di bentuk-bentuk laporannya bisa dalam dua jenis itu sih. Nah, begitu kira-kira Bu Mufida Asti, semoga sudah menjawab. Oh, nah di sini terdapat lagi pertanyaan baru dari Lulu Wahyu Lukitaningrum. Nah, di sini mengatakan, saya sudah melakukan buku warung, tapi sekedar catatan yang saya butuhkan saja. Saya kepingin paham penggunaan buku warung sebenarnya. Wah, sebenarnya sudah pengguna berarti ini. Bisa lebih diperbagus lagi. Bisa dijawab mungkin, Mbak Afini, mungkin bisa disarankan. Oke, untuk yang udah menggunain aplikasi buku warung, sebelumnya terima kasih banyak udah menggunakan aplikasi buku warung. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, sebenarnya kita ada beberapa tutorial di YouTube-nya buku warung. Jadi bisa cari di buku warung, bisa lihat tutorial tersebut gitu, atau sebenarnya bisa kontak
aku pribadi juga nggak apa-apa sih. Jadi tadi udah ada nomor teleponnya ya. Mungkin setelah ini bisa di-share materinya ya, Trisna, ke peserta kali ya. Jadi nanti di situ kan ada kontak ya. Jadi bisa langsung hubungi aku juga nggak masalah sih, aku terbuka untuk kita belajar terkait aplikasi buku warung. Nah, kira-kira begitu untuk penjelasannya. Memang nanti pada materinya akan dibagikan pada peserta setelah kelas ini berakhir. Kira-kira begitu ya. Jadi bisa dihubungi lagi Mbak Afininya agar bisa lebih jelas lagi mengenai materi-materi yang belum dipahami dalam buku warung. Kira begitu ya. Nah, sebenarnya tadi sudah banyak sekali kita membahas dan juga pertanyaan ini bagus-bagus untuk apalagi untuk usaha-usaha pemula gitu kan. Jadi mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya, boleh banget, masih bisa dibuka sesinya, dan teman-teman bisa langsung raise hand juga jika mengetiknya itu mungkin ada kendala atau bagaimana, supaya nanti bisa langsung kita bahas di kelas ini. Mungkin tunggu sedikit sebentar ya, kayak melihat respon juga, kayak mungkin cuacanya mengganggu teman-teman untuk mencoba untuk bertanya gitu, kayak wah mau angkat tangan kok kayaknya nggak, susah gitu mencetnya. Oke, kayaknya memang sudah cukup jelas ya sebenarnya dari tadi, sudah pemahamannya juga hal yang bisa dilakukan langsung di buku warung dan hal yang memang sebaiknya akan ditingkatkan lagi mungkin di bagian mengenai bahan-bahan yang bisa dimasukkan ke datanya buku warung itu ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Mbak Afini juga terima kasih banyak untuk telah memberikan materi-materi yang sangat baik sekali untuk sore hari ini, yang semoga bermanfaat banget untuk kita semua, apalagi pengusaha-pengusaha yang baru memulai usahanya. Nah, di sini nggak kerasa banget waktu sudah berjalan, kita sudah sampai penghujung acara ini. Teman-teman semua, terima kasih telah mengikuti sekolah telusuri sampai akhir ini. Nah, teman-teman juga bisa mengisi feedback form yang telah dibagikan sebelumnya ya, untuk meningkatkan lagi acara-acara seperti ini, supaya acara ini dapat terus berkembang dan lebih baik lagi nantinya. Nah, untuk kedepannya, untuk saran-sarannya juga boleh banget untuk di DM ke akun kami langsung di Instagram @telusuri, dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti bisa banget ditanyakan lagi ke Mbak Afini saat kami membagikan materi-materi dan juga kontak. Kira begitu ya teman-teman. Di sini mungkin aku akan menunjukkan dulu sedikit tentang rancangan acara terakhir kami, karena ini bukan acara telusuri juga punya acara selanjutnya dari pariwisata ini, kayaknya itu akan dan pada besok. Jadi teman-teman bisa mengikuti mengenai kain. Kira-kira begitu ya teman-teman. Setengah 4 WIB. Kira-kira begitu ya teman. Oke, untuk sesi ini sebelum kita benar-benar tutup semuanya, ayo semuanya buka kamera, kita foto bersama untuk menyimpan momen-momen ini, karena kita sudah belajar bareng dan sudah saling berproses di sini. Bisa semuanya buka kameranya supaya bisa dibantu sama tim telusuri untuk di foto. Boleh teman-teman yang belum mau buka video dibuka dulu ya videonya. Boleh juga sambil menunggu teman-temannya bersiap, kita sedikit memperbaiki diri supaya tampil bagus di foto, teman-teman. Ibu bapak semuanya. Oke, saya hitung ya. 1, 2. Sebentar, masih ada yang buka video. Oke.
1, 2, 3. Sekali lagi, boleh ganti gayanya. 1, 2, 3. Oke. Wah, ini yang nggak buka kayaknya memang sedikit cuacanya ini mengganggu ya. Yang lain masih bagus-bagus, masih kuat semua kameranya. Baik, terima kasih semuanya setelah datang ya dalam acara kali ini. Semoga benar-benar bermanfaat, bisa digunakan semua ilmunya, mengembangkan usaha lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Semua terima kasih. Sampai ketemu lagi mungkin di